Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Yosua Hamasya Adonai. Haleluya. Shalom, kita berjumpa lagi dan dalam channel saya untuk mengabarkan kembali berita Sion. Saudara-saudara, kali ini saya akan memperkenalkan nama pencipta dan nama juru selamat umat manusia yang asli dalam sapaan panggilan Ibrani kuno dalam bahasa suku Me di Papua, yang harus disapa dan harus sebut nama itu oleh orang-orang saleh saja atau oleh orang kudus, karena nama itu adalah nama yang maha suci dan nama yang maha kudus. Maka nama itu harus disebutkan oleh orang-orang saleh atau orang-orang kudus. Dan ini merupakan suatu penggenapan firman Tuhan Yesua itu sendiri yang disampaikan melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos atau Akoropa, ya, yang ditulis di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-12. Saya membaca, ya, barang siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Yahweku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Yahweku, nama kota Yahweku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Yahweku, dan namaku yang baru. Saudara-saudara terkasih, menggenapi ayat ini, kitab meterai ini, ayat Matius 3 ayat 12 ini terbuka kembali. Ya, dengan demikian sebelum saya menyampaikan ini, saya berdoa supaya kita bisa tahu akan nama ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Ohei Gadol Hamasya Adonai Yesuha, kami naikkan ucapan syukur dan pujian syukur di Bapa kepada Bapa Yahweh, Bapa YHWH Elohim di surga yang maha kudus dan maha mulia. Kudus, kudus, kudus bagi Bapa di tempat maha kudus. Haleluya. 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 Bapa, haleluya. Pada saat ini karena Bapa sudah mulai memperkenalkan namamu kepada kami, maka kami juga memberitahukan namamu kepada setiap orang dari pribadi, keluarga, kaum, marga, suku-suku di Papua, Israel, dan juga kepada bangsa-bangsa yang memang nama itu abadi, yang sudah ada, yang telah ada, dan akan datang ada, yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Walaupun manusia merubah-rubahnya, tetapi nama Yahweh itu tetap, nama YHWH dan Yahusua itu tetap abadi, yang disingkat, yang disingkat di dalam Kohei. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya Adonai, yang memang sudah ada, Bapa, yang hanya dapat disebut dan dapat disapa oleh orang-orang yang saleh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya Adonai, karena itu nama yang terlalu kudus dan berbahaya bagi orang yang haleluya belum kudus untuk menyapa nama itu. Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya Adonai, haleluya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Hamasya Adonai, kami berkati setiap orang yang mendengarnya di mana saja mereka berada. Haleluya, dan yang percaya kepada namamu yang berkuasa ini dan yang maha kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus,
Ya, sebelum saya memperkenalkan nama ini, ya saya memberitahukan menyalurkan berita Zion yang Bapak Yesuha sampaikan kepada Roh Kudus kepada kami ya sebagai berikut. Yang pertama adalah orang Ibrani itu ada di Papua dan orang Israel yang dirubah dalam kehendak Tuhan dan asli juga itu dari turunan Yehuda, Daud, Salomo itu juga ada di Papua. Ya, kedua bangsa ini yang masih tersisa umat tersisa atau ya umat Tuhan yang tersisa masih ada di Papua. Itu yang pertama. Yang perlu Anda mengetahui yang kedua adalah manusia orang Ibrani itu diciptakan manusia rohania. 1 Korintus 15 ayat 48 sampai 51 nanti baca. Ya, ada manusia tubuh rohania. Tubuh rohania itu adalah orang-orang Ibrani. Mereka ada di dalam Eden, di dalam pagar alaman, pagar Taman Eden sebelah dalam. Sedangkan sebelah Eden di dalam, dari luar pagar itu, dari dalam Eden itu adalah Adam yang diciptakan, Adama dan Hagamo. Adama itu atau artinya tanah. Jadi tanah yang diambil oleh Adonai ya untuk menciptakan manusia pertama itu tanah yang ada di Obai Bogo di Kabupaten Deyai, di Kabupaten Deyai, Papua Tengah, Papua. Ya, itu Adam. Hawa itu atau Hagamo itu adalah perempuan Ibrani yang Tuhan ambil dari tubuh rohania disatukan dengan tubuh alamiah yaitu Adam. Setelah Adam ditidurkan, ambil tulang rusuknya dimasukkan dalam tubuh Hagamo atau orang Ibrani itu sehingga tubuh alamiah supaya tubuh rohania dan tubuh alamiah itu bisa bersatu menjadi suami istri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah bahasa yang diajarkan oleh Yahweh kepada orang Ibrani itu adalah bahasa Ibrani. Ibrani itu artinya anak-anak ilahi. Anak-anak ilahi. Jadi ilahi punya anak-anak itu adalah orang Ibrani. Ya, lalu orang Ibrani itu menyebutnya terus bahasa yang dipakai oleh orang Ibrani yang diajar oleh Bapak sendiri adalah bahasa Ibrani. Lalu bahasa yang diajar oleh Yahweh bukan Yahweh, YHWH kepada Adama dan Hagamo atau Adam dan Hawa ialah bahasa Bunani. Jadi kami pernah berdoa tanya Tuhan bahasa Bunani yang dipegang oleh marga Una TKG itu bahasa apa? Itu Tuhan memberitahu itu kombinasi antara bahasa Taman Eden yang diajar oleh Adonai sendiri dan juga kepada Adam dan turunannya, dan juga bahasa itu dan diajar oleh dengan bahasa pada kombinasi dalamnya bahasa Ibrani. Itu bahasa Ibrani. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sampai saat ini dalam suku Me itu ada 3 bahasa, yaitu bahasa Bunani, yaitu bahasa yang dipakai di dalam agama Bunani atau agama Yahudi Saduki, Yahudi Perisi, atau agama Yahudi Misrahi. Misrahi itu Yahudi Timur. Yahudi Timur, Yahudi hitam yang dia menyanyikan firman Yahweh di dalam berhubungan dengan Yeyah atau Yeyah atau YHWH Ugatame. Ya, selanjutnya bahasa yang kedua adalah bahasa Mapiha
Bahasa Mapiha itu, Mapiha artinya bahasa segala suku, segala bangsa. Jadi di dalamnya ada bahasa bahasa Ibrani itu ada di dalam bahasa Mapiha itu sendiri. Ya, Mapiha itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bahasa Meyan, biasa dipakai bahasa suku Meyan. Bahasa Meyan dipakai dalam bahasa suku Me, kalangan suku Me, mencakup wilayah Kabupaten Dogiyai, Deyai, Paniai. Namun dia punya dialek-dialeknya, dia mencapai wilayah-wilayah pantai Saireri, dan juga di daerah-daerah Timika ada 7 suku. 7 suku itu dialek-dialeknya dalam Mepago itu. Ya, saudara-saudara terkasih, itu yang keempat. Sebelum saya memberitahukan ini, yang berikutnya adalah ketika kita menyapa kembali nama yang asli, seperti kita kembali bercerita tentang peristiwa-peristiwa kudus sejarah Alkitab, atau dalam bahasa roh disebut hikadekes, lintasan-lintasan peristiwa yang pernah Alkitab yang pernah terjadi di atas Mepago Papua ini. Ya, itu kalau kita mau bicara kembali, itu biasanya orang-orang tua biasa menyatakan itu hal yang kudus. Jadi kita mau bicara itu harus berdoa, tenang, kudus, baru bicara. Dan orangnya harus kudus. Tidak boleh bicara itu dan tidak boleh panggil nama itu sembarang. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Itu. Dengan demikian, di sini saya mengambil tema dari uraian yang saya akan jelaskan ini. Di sini saya mengambil tema bahwa nama pencipta dan nama juru selamat ternyata dipelihara oleh suku Me hingga hari ini, yang disebut dengan Kohei anaknya Yeyah. Kohei anaknya Yeyah di daerah Mepago, Papua Tengah, Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Baik, saya akan sampaikan satu persatu. Sebelum saya sampaikan satu persatu, saya memberitahukan melalui 3 hal. Yang pertama, ya, nama Kohei anaknya Yeyah. Jadi ini saya sampaikan dalam 3 bentuk versi, yaitu dari Alkitabiah itu sendiri, dalam Alkitabiah, Alkitab orang Ibrani, akar-akar Yahudi. Yang kedua adalah penyampaian oleh pakar ahli dosen bahasa Ibrani. Yang ketiga adalah Tuhan sendiri memberitahukannya melalui rema kepada kami. Baik, sebelum saya masuk, saya memberitahukan dulu dari nama asli itu sendiri. Jadi biasanya dari kami masih kecil dulu itu, biasanya orang tua sering cerita, karena juga saya punya om mereka itu adalah juga dari kaum kalangan agama Bunani, agama jauh di Saduki, jauh di Parisi, jauh di Misran, dari timur, yaitu agama Bunani. Maka biasa sering saya ikut-ikut mereka untuk mengikuti cara mereka untuk memperkenalkan. Jadi biasanya mereka sering menyatakan bahwa Kohei Daba itu sudah disalibkan, dan itu sudah mati, sudah disalibkan, dan sekarang itu mereka ada di Poti Gouda, itu pusat agama Bunani di Poti, di Tage, Paniai, Papua. Nah, mereka ini sedang menantikan raja yang akan datang. Nah, sama dengan orang Yahudi. Nah, saat ini mereka ada di Bukit Zaitun menantikan
raja yang akan datang, Mesias yang akan datang itu. Mesias yang mereka telah bunuh itu dari 12.44.000 itu mereka tidak akui. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, ya, jadi untuk kalangan orang siapapun dia, dari kalangan Katolik, agama umat Katolik suku maupun juga yang dari Protestan dari suku ini, semua hampir rata-rata cerita ini tahu dan nama ini tahu. Tidak ada yang tidak tahu. Yang tidak tahu itu adalah orang yang sengaja malas tahu. Tapi ini sudah ada dan cerita ini sudah ada, dan juga hampir cerita kematian kelahiran Yosua itu di seluruh Papua ada. Ya, tapi ini saya angkat dari kami suku jadi nama Koidabah. Nah, jadi cerita dari Tage bilang bahwa mamanya itu atau bapaknya, ya mama tidak sebut mamanya, sering sebut mamanya. Tetapi ini juga salah karena yang sebenarnya adalah Yehiah. Dia punya mamanya bernama Yehiah Madi. Madi itu kalau kita lihat di Arab punya itu disebut Imam Madi, imam besar. Ya. Nah, tapi di sini dalam bahasa Ibrani asli itu disebut Kohen itu bahasa itu imam. Jadi Yehiah ya. Jadi kalau Yehi itu berarti nama YHWH, bukan Yahweh tapi YHWH. Dan Yah termasuk juga itu berarti Yahusuha atau anaknya. Jadi YHWH itu lihat paku, lihat tangan. Anaknya ini yang tersalib. Jadi Golgota untuk menebus dosa umat manusia di Gerekotu. Jadi saya masuk sekarang itu secara turun temurun cerita dalam agama ini, agama Bunani sampai hari ini. Jadi ketika itu saya tanya kepada guru agama Bunani, kalau Koyei, saya pernah tanya, kalau Kohei itu bagaimana? Itu kan juru selamat, saya tanya. Lalu dibilang begini, Kohei, mereka bilang Kohei itu sudah disalibkan, sudah mati, dia tidak hidup lagi. Jadi kami menantikan Yesua yang baru, raja yang baru, Kohei yang baru, raja yang baru yang akan datang. Nah, seperti itu jawaban mereka. Haleluya. Lalu mereka mau lawan. Dari kata Kohei ini kan dia berasal dari Koha atau Koha. Koha itu bahasa Mapia yang artinya selamat, sedangkan Koya itu bahasa yang artinya selamat. Nah, Koha itu kan juru selamat. Nah, tapi agama Bunani ini mereka bilang Kohei atau Koya itu mereka lawan dan dong bilang dong tidak bisa bilang Koya atau Koha. Tapi dong bilang itu bida. Bida itu artinya keras. Dia lawan dengan yang Koya ini, lembut ini. Yang Koya lembut, kasih damai. Ini dia lawan dengan keras. Dia bilang itu bida. Bida itu artinya selamat menurut dia, tapi bida itu arti lain adalah keras, dia lawan. Ya, disebut dengan anti amasia, dia lawan. Jadi agama Bunani ini dia lawan anti dengan nama Kohei atau ya nama Kohei dia ganti Koya, dia lawan dengan bida. Nah, ini yang adalah suatu kata atau kata anti kepada nama Kohei atau juru selamat itu atau Koya itu. Koya itu artinya juru selamat. Haji Kohei. Ya, jadi juru selamat yang menyelamatkan manusia ke tempat yang mulia, tempat yang kudus, tempat yang tidak ada susah. Ya, itu
sedikit wawancara dengan agama-agama Bunani dan sedikit menurut sejarah. Lah, jadi saya itu biasanya saya tidak menyebut nama Koyai ini selama saya pelayanan dari sejak saya bertobat tahun 1998 itu sampai dengan kemarin, sampai dengan saat ini. Jadi namun di hari Sabat itu Yasuha memperkenalkan nama itu kepada saya. Jadi saya bersaksi karena masuk ke Rema. Jadi pada waktu hari Sabat di Jayapura, kami setelah doa selesaikan dosa-dosa terlalu banyak, dosa yang berhubungan dengan 5 jalur alam-alam kargo, juga lawan daripada Yasuha Amasia Adonai, dan juga dosa-dosa doti-doti orang-orang yang dulu punya, yang dari keluarga dekat dengan Yesua punya, doti-doti marga-marga orang Papua punya. Setelah itu selesai, baru sorenya itu kami pulang dari tempat ibadah. Nah, ada mama teman hamba Tuhan menyatakan bahwa muka Yesua yang Tuhan tunjukkan adalah orang Papua rambut keriting kulit coklat, itu sama dengan mamanya. Ada satu mama punya anak, jadi mama dia kaget lihat dia. Jadi saya berpikir nanti saya ambil fotonya anaknya ini supaya saya bisa itu sebagai ilustrasi untuk Yesua orang Papua itu. Nah, saya ada lagi pikir begitu, langsung Tuhan perlihatkan. Saya lihat penglihatan, di situ ada rumpun PPA. Ini PPA ini tidak baik. Ya, berikutnya itu saya penglihatan lagi, dengar suara Tuhan bahwa kamu sedang mengikuti jejak Yesua. Lalu setelah itu saya lihat, penglihatan saya lihat itu kaki orang Papua pedalaman. Lalu setelah itu saya memikir, berarti saya tidak boleh ambil foto ini sebagai ilustrasi. Ternyata karena foto orang ini orang pantai, jadi Yesua itu orang gunung dari keluarga. Waktu kami berdoa tanya Yahweh, apa arti daripada mimpi ini? Ketika saya ada pikir begini, Tuhan kasih pernyataan seperti itu. Tuhan bilang Tuhan memperkenalkan dirinya dan namanya. Jadi dirinya dan namanya. Jadi sebelum di sana Tuhan berbicara, Tuhan bilang bersihkan dulu itu rumput-rumput itu. Jadi kami berdoa bersihkan rumput itu selesai atau doti-doti itu selesai, baru Tuhan Yahweh memperkenalkan namanya. Jadi Kohei itu adalah sebutan dari mamanya yang melahirkan dia. Mamanya yang melahirkan dia itu Yokapia itu anak perawan yang bungsu yang melahirkan Yesua itu. Yesua itu Yahweh itu bukan Yahweh, Yesua itu melahirkan Yesua itu. Dia memberi nama yang dekat sebagai hubungan keluarga. Nah, itu artinya itu bahwa itu anak sulung. Imam anak sulung. Yahweh, YHWH. Imam anak sulungnya YHWH. Jadi Kohei itu imam anak sulungnya YHWH. Ya. Diberitahukan seperti itu. Jadi itu nama baru. Nama memang sudah ada dan sudah hilang, tidak disebut lagi oleh bangsa-bangsa, tapi itu dipulihkan kembali, diperkenalkan kembali. Lalu saya berdoa lagi, tanya lagi. Setelah itu Yahweh memberitahukan bahwa itu anaknya yang sedang kamu mengikuti jejaknya. Jadi anaknya itu telah kalahkan semua. Jadi Kohei ini yang mengalahkan semua dosa, iblis, kedagingan, semua bentuk doti-doti, kejahatan, sampai musuh teraja semua kalahkan adalah maut. Sengat maut pun sudah dikalahkan. Dia telah menang. Dan kamu juga sedang ikuti jejak itu. Haleluya. Jadi di Wahyu 2 itu di situ dibilang ayat 12.
Ya, barang siapa yang menang, ia akan ku jadikan soko guru di dalam bait suci Yahweh ku, dan ia tidak akan keluar lagi dari sana, dan daripadanya akan kutuliskan namaku dan nama kota Yahweh ku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Yahweh ku, dan namaku yang baru. Namaku yang baru ini firman Tuhan Yesus kepada Maria, kepada Yohanes, dan sekarang itu dia datang kepada kita. Nah, ini nama ini yang diperkenalkan. Jadi nama ini sudah ada dulu, ya, yang diperkenalkan. Setelah itu Bapak memberitahukan itu, haleluya. Kami berdoa kembali, tanya Tuhan, baru Tuhan bilang begini, itu macam kata kohei, yeya, terus yagaku, yaku, terus kohei daba, dan lain-lain. Itu kami beritahukan Bapak. Sampai hari ini orang Me itu tidak tahu arti, bahkan kami pun tidak tahu arti-arti nama-nama itu, karena itu nama-nama dulu pada zaman Yosua, pada zaman generasi Yosua dulu. Baru Bapak bilang itu panggilan untuk zaman dulu Ibrani kuno punya panggilan untuk nama pribadi daripada Yahweh Yesuha. Yahweh Yahusuha. Jadi itu nama yang kudus. Tuhan bilang, anak-anak itu nama yang kudus. Nama-nama yang kudus. Dan nama-nama yang kudus itu harus dibacakan oleh, harus disapa oleh orang-orang kudus saja. Orang-orang yang sudah suci, terlepas dari bentuk model roh turunan dan kedagingan, terlepas dari ikatan warisan roh turunan, terlepas dari bentuk doti-doti melalui gen genetik, darah-darah merah, terlepas dari belenggu-belenggu dosa. Hanya orang-orang kudus yang bisa membacakan itu, karena itu terlalu kudus. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau itu dia kudus, nama itu kudus, itu namanya saja kudus, yang maha kudus. Itu iblis pun akan gemetar, setan pun akan takut. Doti-doti akan terlempar kalau mendengar nama itu. Kita menyebut nama Yesuha, Amasya, Adonai. Haleluya. Saudara-saudara, berdasarkan rema firman Tuhan itu memberitahukan kepada kami, memperkenalkan namanya kepada kami itu seperti itu, saudara-saudara. Nah, selanjutnya saya penasaran belum puas, maksudnya begitu. Jadi saya telepon, ada hamba Tuhan di Makassar. Hamba Tuhan ini dia di Makassar, dia dosen bahasa Ibrani. Jadi saya tergerak, lalu saya sampaikan ini kepada pernyataan ini kepada hamba Tuhan ini, dosen bahasa Ibrani di Makassar ini. Lalu dia memberitahukan saya bahwa itu Yahweh sendiri memperkenalkan dirinya kepadamu. Dia kasih tahu seperti itu. Jadi saya memberitahukan nama Kohei, Yeya, Kohei, Yeya, dan ada beberapa kata-kata dulu kepada dosen ini untuk dia bisa lihat dalam bahasa Ibrani dan dia bisa terjemahkan dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani itu apa ada atau tidak, itu bagaimana. Lalu ibu dosen hamba Tuhan ini dia memberitahukan arti daripada koyei itu. Arti daripada koyei itu. Jadi beberapa arti daripada koyei yang dia jelaskan. Nah, itu saya rangkum dalam tulisan ini. Ya, di sini tulisannya ini. Saya rangkum. Jadi Kohei, anaknya Yeyah, panggilan suku Me Papua dalam bahasa Ibrani kuno Papua. Jadi Koh atau Kohen artinya itu imam. Yei artinya YHWH. Daba, Koyei Daba itu Dabar atau Deber, yang artinya David atau Daud, berfirmanlah kekasihnya. Jadi Kohei ini anaknya atau turunannya daripada yang melahirkan dia dari turunan Daud, dari Maria. Nah, seperti itu. Nah, terus Kohei Daba. Kohei Daba itu dibaca
Kahya Dafa. Kahya Dafa bisa berarti imam besar yang pernah ada, yang akan ada, yang sangat dicintai YHWH. Jadi yang saya singkat kesimpulan dari seperti yang dijelaskan oleh dosen bahasa Ibrani di Makassar ini, saya tuliskan singkatnya, kesimpulannya seperti itu. Jadi ternyata itu adalah bahasa Ibrani kuno. Saudara-saudara terkasih, jadi bahasa Ibrani kuno. Jadi jauh sebelum daripada ini itu, pernah waktu kami berdoa bait Salomo di Tili itu, di Papua yang pernah dirusak oleh dosa karena tumpahan darah babi pada zaman Raja Titus itu, dan itu jadi tinggal sekarang puing di Papua, di pulau Duamo. Nah itu waktu itu Bapak berbicara dalam bahasa. Jadi orangnya berbicara atau hamba Tuhannya berbicara dalam bahasa dulu. Tapi itu bahasa hampir sama dengan bahasa me sekarang, tapi tidak. Tapi saya bisa mengerti itu. Bahasa dulu yang dia bicara. Itu satu. Yang kedua itu ada satu perempuan hamba Tuhan dari Yamor, Kaimana sana, Erega. Jadi dia berbicara dalam berbagai bahasa, karunia-karunia dia berbicara. Lalu dia berbicara bahasa orang Mapia, tapi itu orang Mapia yang paling dalam punya. Jadi dia berbicara bahasa orang Mapia, baru waktu kan berdoa tanya Tuhan Mapia artinya, Tuhan bilang bahasa segala bangsa. Nah, saudara-saudara terkasih, itu luar biasa, dan memang para ahli pada waktu itu seperti misionaris Belanda dari Yerusalem, dari Amerika, itu ambil bahasa Me dengan bahasa suku Me dengan bahasa Biak. Mereka ambil lalu mereka pergi tulis di Yerusalem sana di Goa Doa Bapa kami itu, hanya untuk mewakili bahasa di Papua itu bahasa Me dengan bahasa Biak yang dibawa. Saudara-saudara, berarti itu mereka sudah meneliti. Saudara-saudara terkasih, ya. Kita kembali ke berikutnya. Jadi dosen bahasa Ibrani ini dari Makassar ini, dia menjelaskan. Dia bilang begini, sekarang karena Bapak Yahweh sudah memperkenalkan diri, jadi kami di sini kami punya jemaat atau umat itu seperti begini. Bapak berdoa kepada Bapak di surga itu, berdoanya begini. Jadi dalam nama Kohyei Gadol Yahweh Yesuha Amasya. Kenapa harus pakai Kohyei Gadol? Itu artinya imam besar. Dalam nama imam besar di surga yang duduk di sebelah kanan Yahweh, YHWH, ya, dalam dengan namanya Yahushua Amasya Adonai. Yahushua Amasya Adonai. Haleluya. Jadi sudah beliau menyatakan bahwa kami sudah seperti itu. Dari Serui itu ada hamba Tuhan dari Serui juga, mereka bilang, sekarang kamu harus menyebut nama Yahweh di surga, nama YHWH dengan Yesus itu kamu sebut di dalam kamu punya bahasa Mean dulu biasa pakai. Jadi Tuhan kasih tahu kepada hamba Tuhan ini. Tapi saya belum bisa, sepanjang sebelum Bapak Yahweh sendiri berbicara kepada saya tidak bisa menggunakan. Nanti sampai hari Sabat itu Bapak memperkenalkan dirinya, namanya kepada saya. Itu baru saya bisa memakainya. Saudara-saudara terkasih, ini yang berikutnya itu bahwa waktu Yahweh waktu Yesuha memberitahukan tentang rahasia kelahirannya, dalam Wahyu 5 ayat 1-14 itu kitab meterai tentang anak domba yang dimeteraikan, dibukakan.
yang muatannya adalah Yesua lahir di Mogongo, Patagan, Mewodi, Papua, Kohei, atau ya anak Yahweh atau Yeya, dia lahir. Itu rahasia itu diberitahukan itu. Yesua bilang begini, kalau kamu memberitakan berita tentang Yesua Amasia lahir di Papua dari timur ke barat itu, nanti akar-akar bumi pun akan goyang. Akar-akar bumi pun akan goyang dan akan gemetar. Jadi waktu beberapa kali saya diuji dengan tantangan-tantangan datang itu, saya berdoa di dalam nama Yahweh Yesua Amasia itu. Sangat dahsyat, api Tuhan turun. Pernah menggunakan nama ini, mulai menggunakan nama Yesua Amasia Adonai itu dari Kaimana. Karena Tuhan tegur kami, kalau kamu hancurkan doti-doti yang purba punya di Kaimana, itu kamu harus menyebut nama Yahweh Yesua. Waktu kami menyebut nama Yesus Kristus atau Allah, tidak bisa api Tuhan turun. Kami berdoa, Tuhan bilang, kamu sebut nama Yahweh Yesua baik-baik, nama pencipta baik-baik. Lalu kami sebut Yahweh Yesua, di dalam nama YHWH Yasuha, api Yahweh turun, api Yesua turun, langsung dia bakar itu. Doki-doki langsung terbakar. Dari situ baru kami mulai takut, baru menggunakan nama Yahweh Yesua. Sekarang kami akan menggunakan juga itu Kohei, karena dia imam besar. Setiap doa-doa orang kudus yang dari bumi itu tidak langsung ke Bapa Yahweh di surga, harus melalui Yesua, karena dia imam besar, imam agung yang menampung doa-doa orang kudus dari bumi atau doa imam-imam kecil dari bumi. Karena kamu adalah kaum imamat dan raja nih. Yahusua adalah imam besar, imam agung di surga. Yahusua adalah raja di atas segala raja. Yahusua adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Yahusua adalah jagoan di atas segala jagoan. Haleluya. Haleluya. Jadi Yahusua itu adalah panglima perang kita. Yahusua adalah juru selamat kita. Haleluya. Kohei koha. Manusia di atas dilewat jembatan Kohei koya atau lewat juru selamat Yesua Amasia Adonai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasia Adonai, inilah nama yang baru itu. Nama yang baru itu, atau nama yang memang sudah ada. Makanya di bawah, di kesimpulan di bawah itu, Kohei daba itu bisa dibaca kaya dafa. Berarti imam besar yang pernah ada, yang akan ada, yang sangat dicintai Yahweh. Haleluya. Sangat dicintai Yahweh. Siapa imam yang membawa satu kali di Ibrani di sana, di Ibrani 9 di sana berfirman bahwa Yahweh membawa darahnya dipersembahkan di atas tabut peti perjanjian, dan Elohim di surga memandang puas kepada darah Yahweh Yesua yang kudus itu. Puas memandang kepada darah Yesua yang kudus itu. Jadi imam-imam seperti Melkisedek di Ibrani, dia tidak membawa tubuhnya, darahnya. Sedangkan Imam Melkisedek, terus Imam Harun dan anak-anaknya di perjanjian lama, terus Imam Lewi di perjanjian lama, atau imam-imam yang dan sekarang dari agama-agama bangsa-bangsa atau dari agama Kristen, kalangan Kristen, itu tidak ada membawa dirinya atau darahnya. Yang membawa dirinya dan darahnya ke ruang Maha Kudus, melintasi ruang Maha Kudus, tirai terbelah dua. Lalu tabut peti perjanjian kelihatan, dan darah Yesua itu dicurahkan dan dipersembahkan di atas tabut peti perjanjian, dan Elohim puas memandang kepada darah Yesua. Itu adalah darah daripada imam besar itu yang namanya Kohen, imam Yei. Haleluya. Dari Yahweh. Itu yang berkenan kepada Yahweh, kepada Yehova, kepada
Yehova. Jadi bukan lagi Yahweh tapi YHWH disingkat, sedangkan yang ditulis dan dibacanya Yehova. Yehova itu jadi Koyei anaknya Yeyah. Jadi itu arti paling dalam, paling kudus, paling dalam. Jadi Bapa dan Yesuha, Bapa di surga dan Yesuha itu mereka satu. Satu artinya dari darah Bapa kepada darah anaknya Yesuha itu satu. Contohnya saja kita ambil, jadi mereka ini tinggal dalam keluarga. Bapa Maha Kudus dan Yesuha itu tinggal di keluarga, merupakan satu keluarga kerajaan Yahweh, kerajaan Yehova, Yahweh Yesuha. Efesus 2 itu ayat yang ke-19 sampai 21 itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Contohnya saja, umpamanya ada marga TKG, bapaknya marga TKG, anaknya tetap marga TKG, tidak bisa rubah-rubah. Tidak bisa rubah-rubah karena itu marga itu berhubungan dengan darah, gen genetik darah. Haleluya. Namun Yesus bilang kamu harus menyangkal bapamu dan menyangkal mamamu. Artinya tinggalkan itu marga-marga manusia. Tinggalkan itu darah-darah manusia, sifat-sifat pembawaan yang tidak berkenan dengan firman Tuhan harus dikupas, ditinggalkan, dilepaskan, pelepasan jalan terus. Haleluya. Gen genetik terus di dalamnya dibersihkan terus, pembuluh-pembuluh darah berdoa dibersihkan supaya darah Yesua yang murni kita diikatkan menjadi satu keluarga di dalam kerajaan Tuhan Mashiach melalui hubungan darah Yesua, hubungan darah Yesuha. Saudara-saudari itu yang kuat, dan mereka karena satu keluarga mereka tinggal di dalam kami, sehingga menjadi bukan orang asing lagi, orang pendatang. Mereka adalah kawan sekeluarga, keluarga Yahweh di surga. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yeshua Mashiach, dan ini hubungannya sangat kuat, hubungan darah ini sangat kuat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Ini nama ini yang saya bisa perkenalkan karena Tuhan perkenalkan kepada kami berdasarkan Wahyu 3 ayatnya yang ke 12C. Jadi yaitu Yerusalem yang turun dari surga, dari Yahwehku, dan namaku yang baru. Namaku yang baru. Ini kan namaku, ini kan Yesus berbicara kepada ini Rasul Yohanes dengan dan memberitahukan nama yang baru kepada Yohanes kan? Ya, Yohanes memang sudah tahu, tapi itu disembunyikan, diberitahukan kepada kita. Jadi pernah waktu kami berdoa itu, Tuhan bilang begini, nama Yesus itu dipakai oleh Yunani, Ibrani, itu untuk memperkenalkan segala suku bangsa bahwa juru selamat itu. Intinya ada dalamnya itu juru selamat kepada semua suku bangsa di muka bumi. Haleluya. Tetapi nanti di surga, kembali ke surga itu, sebelum kembali ke sana itu, nama pribadi daripada, jadi Kohei itu nama singkat yang diberikan dari mamanya, dari bapak kepada mamanya, mama kepada anaknya, Kohei, dan keluarga daripada mamanya ini yang biasa panggil itu dia Kohei. Jadi itu suku Maya itu tahu semua tentang Kohei ini. Ya, karena itu keluarga dengan gen genetik daripada Daud hitam, Salomo dari turunan yang kaum kerabatnya dari Maria yang melahirkan Yeshua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Dengan demikian saya harap kalau Bapak Yeshua sudah mulai memperkenalkan dirinya kepada kita, bagaimana dengan dulu Musa memperkenalkan namanya kepada Musa. Bagaimana Musa di Mesir itu, bangsa Israel Mesir itu mulai takut karena sudah dekat dengan mereka, harus dibawa keluar dari Mesir, perbudakan Mesir menuju Kanaan. Ya, jadi mereka harus memelihara nama itu dengan cara mereka menjaga kekudusan sampai mereka keluar. Saudara-saudara terkasih, kalau Kohei
Gadol Yahweh Yesua sudah mulai memperkenalkan namanya kepada kita. Dan ini sudah kami beritakan, lanjutkan berita ini melalui siaran ini kepada pemirsa di mana saja Anda berada, terutama orang asli Papua dan suku Me dan juga orang asli Papua. Harus sudah mulai jaga diodo, harus sudah mulai jaga kekudusan, harus mulai hidup takut Tuhan di atas tanah ini, di atas negeri ini. Baik itu orang pendatang dari luar Papua maupun juga tidak pandang dia dari status apapun, harus takut, wajib takut di tanah ini. Dan juga orang-orang asli Papua ya juga mulai harus takut Tuhan di atas negeri ini. Karena kalau Yesus sendiri hadir di bumi ini dan mulai memperkenalkan namanya, itu kekudusannya. Kalau itu sudah terjadi, bagaimana di waktu di Mesir? Begitu Musa kembali ke Mesir, terjadi banyak mujizat-mujizat di sana. Tulah-tulah mulai lewat. Tetap orang yang percaya kepada nama Yahweh dengan mempersembahkan darah domba, mereka diselamatkan, luput dari 10 tulah. Dengan demikian, pada akhir zaman ini juga akan tulah itu akan banyak lewat. Ada 21 hukuman seri akan lewat bergulir di bumi ini. Dengan demikian kami harapkan supaya setiap orang wajib takut Tuhan dan jaga kekudusan di atas tanah ini, di atas Papua ini. Haleluya. Itu saja bisa saya memberitahukannya, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua, dalam Kohei Gadol Adonai Hamashiach, kami mengucap syukur karena namamu sudah mulai memperkenalkan kepada kami. Maka engkau semakin dekat Bapa, dan engkau sedang semakin dekat kepada kemahmu di bumi. Haleluya. Di tanah ini, di negeri ini, di Mewo Papua, Bapa, di kepulauan ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Hamashiach Adonai, dan namamu yang Bapa mulai perkenalkan, kami sudah teruskan Bapa. Haleluya. Dengan demikian ketika orang mulai mendengar ini, haleluya, biarlah orang semakin takut di tanah ini Bapa, di dalam nama, karena kehadiranmu dengan namamu yang sangat kudus, namamu yang sangat maha kudus, itu nama yang berkuasa. Oh haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Hamashiach Adonai. Sungguh luar biasa Bapa, kehadiranmu membuat bangsa Israel pada masa itu sangat gemetar Bapa dalam pemandangan itu. Bapa, di akhir zaman menjelang engkau semakin datang, semakin dekat kedatanganmu. Engkau sedang memulihkan segala sesuatu, termasuk sampai kepada namamu. Engkau memulihkannya, hari Sabat engkau memulihkannya, dan segala sesuatu engkau sedang memulihkannya kembali yang telah dirusakin oleh dosa dan bangsa-bangsa manusia ini. Bapa, kami mengucap syukur dan memuji Tuhan dan memuliakan namamu. Berdasarkan 1 Korintus Kisah Para Rasul 3 ayat 21 sedang digenapi. Kami bangga punya engkau Yeshua Hamashiach Adonai. Adalah kebanggaan kami engkau Yeshua Hamashiach Adonai. Oh haleluya. Ikos ko irabah para baik kalau baik kaya aiko ibis ko rigadol because ko dai namlay dia kaya mapatakar basko price. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan ini dan yang percaya, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamashiach Adonai, yang ragu berikan mereka kepastian, dan yang tidak percaya Bapa, buatlah mereka jadi percaya di dalam otoritas namamu yang berkuasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.